Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Divan Triandaras dari S1 Teknik Pertambangan Universitas Jember dengan NIM 1927. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai pengolahan bahan galian pada PT Freeport di Papua. Nah, sebelum menginjak ke materi, tahukah kalian mengenai tambang emas Freeport? Jadi, Freeport adalah tambang emas terbesar di dunia yang ada di ujung timur Indonesia yang berdiri sejak 7 April 1967. Nah, lokasinya berada pada dataran tinggi Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Nah, Freeport awalnya menjadikan tembaga sebagai komoditas utamanya. Lalu para ilmuwan menemukan dan mengeklaim bahwasannya emas yang terkandung jauh lebih besar konsentrasinya daripada tembaga itu sendiri. Dan awalnya juga Freeport menggunakan metode pertambangan terbuka atau open pit, lalu diganti dengan underground karena nilai ekonomisnya jauh lebih menguntungkan dengan menggunakan underground. Nah, yang di dalamnya terdapat banyak sekali kandungan atau cadangan. Nah, dalam video tersebut yang ditampilkan, warna biru adalah lintasan truk yang telah dibuat, sedangkan yang warna merah adalah lintasan yang akan digunakan untuk kedepannya atau yang dirancang. Nah, setelah bahan galian tersebut diangkut oleh truk tersebut, maka akan membawa material tersebut untuk proses selanjutnya untuk diolah. Maka dari itu, langsung aja kita langsung ke pembahasannya. Yaitu yang pertama ada crushing atau permukaan. Merupakan langkah pertama yang dilakukan dalam operasi mineral dressing dengan tujuan untuk memecah bongkahan-bongkahan besar menjadi fragmen yang lebih kecil. Dapat menggunakan jaw crusher, giratory crusher, dan yang terakhir bisa juga menggunakan impact crusher. Berikutnya adalah screening dan sizing. Yang pertama ada sizing, merupakan tahapan pemisahan setelah bahan galian atau biji dihancurkan, digerus, dan lain sebagainya, maka akan diperoleh ukuran partikel yang berbeda-beda. Nah, tujuan dari sizing ini demi memperoleh partikel dengan alat yang sesuai ukurannya yang diinginkan untuk proses tahap selanjutnya. Nah, berikutnya ada juga screening yang merupakan tahap penyaringan atau proses mekanisme atau ayakan yang dilakukan berdasarkan ukuran partikel. Yang ketiga ada grading. Tujuan dari grading secara garis besar sama, namun yang membedakan adalah hasilnya. Jika crushing dilakukan dalam keadaan kering menggunakan crusher, sedangkan proses grading dilakukan dalam keadaan kering dan basah menggunakan grinder. Berikutnya ada leaching. Ekstraksi pada cairan atau leaching adalah proses pemisahan suatu zat terlarut yang terdapat dalam suatu padatan dengan mengontakkan padatan tersebut dengan pelarut solvent, sehingga padatan dan cairan bercampur dan kemudian zat terlarut terpisah dari padatan karena larut dalam pelarut. Pertama, perubahan fase dari zat terlarut yang diambil pada saat zat terlarut meresap masuk. Yang kedua, terjadi proses difusi pada cairan dari dalam partikel. Yang ketiga, perpindahan zat terlarut dari padatan ke zat pelarut. Yang tahap kelima yaitu carbon in leach. Ekstraksi untuk memperoleh kembali emas yang telah dibebaskan menjadi larutan cyanida sebagai bagian dari proses cyanidasi emas. Yang keenam adalah elution. Proses elusi adalah proses pelepasan kembali senyawa kompleks AuCN2 dan AgCN2 dari karbon aktif. Yang ketujuh ada electrowinning. Electrowinning adalah cara paling efisien yang digunakan dalam ekstraksi emas dan perak yang terdapat di air kaya atau PLS, Brannigan Liquid Solution, yang melibatkan penggunaan larut alkali cyanida sebagai larutan elektrolit dengan memberikan ion listrik searah pada elektroda yang digunakan sehingga terjadi proses reduksi dan oksidasi dalam suatu sel. Nah, elektrolisis adalah peristiwa penguraian elektrolit oleh arus listrik searah dengan menggunakan dua macam elektroda dalam sel elektrokimia yang disebut dengan elektrolisis. Prinsip elektrolisis pertama kali digunakan dalam proses recovery emas di Witwatersrand pada tahun 1894. Proses yang ke-8 yaitu smelting atau peleburan. Nah, jadi smelter itu sendiri adalah sebuah fasilitas pengolahan hasil tambang yang berfungsi meningkatkan kandungan logam seperti timah, nikel, tembaga, emas, dan perak, dan lain sebagainya agar menjadi tingkat yang memenuhi standar sebagai bahan baku produk akhir. Proses tersebut telah meliputi pembersihan mineral logam dari pengotor dan pemurnian. Nah, itu adalah proses pengolahan bahan galian pada tambang emas Freeport. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mungkin apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.